Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Seperti biasa di video kali ini kita gaskan lagi, lanjutan dari cerita Leveling Tuhan. Sebelum itu, terima kasih banyak atas traktiran kopi yang kalian berikan kepada Mimin. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kesuksesan dimanapun kalian berada. Dan bagi yang ingin mentraktir kopi atau memberikan saweran, linknya sudah Mimin sematkan di deskripsi video. Oke lah, nggak usah banyak basa-basi, mending kita langsung gas aja ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Sword Lord memberitahukan tes kedua kultus Heavenly Demonic, yakni tes keduanya adalah melawan Pung Baeklim yang merupakan Fist Lord. Tentu, tes kedua ini bukan berduel, melainkan Kim Yuwon cuma harus menahan 3 teknik saja. Dan tes keduanya akan dimulai dalam 3 bulan ke depan. Sampai saat itu, kultus akan menyediakan segala keperluan untuk Kim Yuwon. Tetapi Kim Yuwon yang merasa yakin bahwa dirinya mampu mengatasi 3 teknik dari Pung Baeklim, meminta untuk segera memulai tesnya saat ini juga. Sehingga permintaan itu membuat semua orang terkejut. Karena menurut mereka, Fist Lord adalah seorang ranker yang tidak mudah untuk dihadapi. Dan pernyataan Kim Yuwon terdengar seolah meremehkan kekuatan kultus Heavenly Demonic. Melihat bagaimana reaksi semua orang, dengan sopan Kim Yuwon meminta maaf. Karena dirinya sama sekali tidak meremehkan kultus. Seakan kesal dengan perkataan Kim Yuwon, Fist Lord sontak menyetujui permintaannya. Tetapi tindakannya langsung dihentikan oleh Sword Lord dengan alasan bahwa tes kedua telah disiapkan langsung oleh pemimpin mereka. Satu-satunya orang yang bisa mengubah tesnya cuma sang Heavenly Demonic. Jadi dalam kurun waktu 3 bulan, Kim Yuwon harus memperkuat dirinya. Sembari mencari cara untuk menahan 3 teknik dari Fist Lord. Dirasa tidak ada pilihan, dia pun akhirnya menerima ketentuan dari Sword Lord. Singkat cerita beberapa waktu kemudian, Sword Lord langsung mengantarkan Kim Yuwon ke tempat yang sudah disiapkan untuk dirinya. Di samping itu, setiap orang yang ada di sana tidak henti berbicara hal buruk tentang dirinya karena permasalahan yang tadi. Ketimbang memikirkan ocehan orang, Kim Yuwon malah dibuat heran oleh Sword Lord karena orang tertinggi kedua di kultus demonik rela mengantarkan dirinya secara langsung. Karena penasaran dia lantas bertanya, apakah mengantar dirinya juga merupakan perintah pemimpin kultus? Tapi Sword Lord mengatakan, hal ini bukan sebuah perintah, melainkan hanya kepuasan tersendiri. Sudah cukup lama sejak terakhir kali dirinya bertemu orang luar. Dan setelah melihat Kim Yuwon, dirinya seakan mendapatkan ekspektasi yang tinggi. Dirinya merasa Kim Yuwon akan benar-benar melewati tes dari pemimpin kultus. Sekilas dia berpikir, perkataan dari Sword Lord terdengar seolah menginginkan dirinya melewati tes tersebut. Tetapi, untuk beberapa alasan, itu terdengar berbeda dari keinginan kebanyakan sekolah. Yang biasanya menginginkan seorang murid untuk membawa kesejahteraan bagi sekolah mereka. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya sampai ke tempat yang Kim Yuwon inginkan. Dan tempat itu tentunya membuat Sword Lord penasaran. Mengapa Kim Yuwon malah memilih aula obat? Padahal seharusnya mengunjungi gudang senjata atau perpustakaan. Kim Yuwon mengatakan, bukankah kultus akan menyediakan apapun yang dibutuhkan? Dengan pengecualian eliksir dan seni bela diri tingkat atas, jadi dirinya akan membuat Sword Lord menyesal karena mengatakan hal itu. Beberapa waktu kemudian, sejumlah tabib terlihat membawakan berbagai macam tanaman obat dalam jumlah yang sangat banyak. Dan tentunya hal itu tidak lain adalah permintaan Kim Yuwon, yang sontak membuat kepala tabib di sana kelabakan oleh permintaannya. Bagaimana tidak? Karena Kim Yuwon meminta bahan obat dengan jumlah ratusan kilogram. Jumlah yang cukup banyak untuk mandanai sebuah perang melawan aliansi Murim. Dan entah bagaimana caranya, Kim Yuwon akan menggunakan semua itu dalam waktu 3 bulan. Setelah mendapatkan semua yang diperlukan, Kim Yuwon langsung memasuki sebuah goa latihan yang dimiliki oleh kultus demonik. Sebuah goa yang sudah dirancang, supaya cuma bisa dibuka dari dalam, sehingga mereka tidak akan bisa masuk ke sana, terkecuali jika menerobos secara paksa. Tempat yang menurutnya sempurna untuk memakan semua bahan obat yang telah ia dapatkan, demi mendapatkan resistensi terhadap berbagai jenis racun dalam waktu yang cukup panjang. Hal itu ia lakukan untuk menetralisir sebuah racun yang sangat mematikan, yang terdapat pada item jantung ke-8 Orochi. Dirasa resistensinya sudah cukup untuk menahan berbagai racun, dia memutuskan untuk langsung memakan jantung Orochi. Baru 1 detik sejak dia memakannya, racun dari jantung Orochi seketika menyebar ke seluruh tubuh Kim Yuwon dalam waktu yang sangat singkat.
Sehingga racun itu seketika membuat seluruh tubuhnya gemetar disertai rasa sakit yang sangat kuat. Bahkan sampai membuatnya kesulitan untuk mengambil bahan obat yang ada di dekatnya. Dan saking kuatnya rasa sakit yang dia rasakan, sampai membuatnya tersungkur tidak berdaya. Bersamaan dengan kondisi tubuhnya, arcane power miliknya terus-menerus bertambah. Dia merasa sebuah mana seolah mengalir ke seluruh tubuhnya atas kehendaknya sendiri. Dia merasa mungkin dirinya bisa menyerap semua mana di dalam jantung Orochi. Sontak dia tersenyum sembari mencoba bangkit. Menurutnya hal ini akan memakan waktu yang cukup lama. 1 bulan kemudian, 2 orang yang ditugaskan untuk menjaga tempat itu nampak dibuat keheranan karena Kim Yoo-won tidak pernah keluar dari dalam goa. Awalnya mereka mengira Kim Yoo-won akan keluar pas pertengahan untuk mendapatkan teknik rahasia. Tetapi rupanya Kim Yoo-won seperti berniat diam di dalam goa latihan selama 3 bulan penuh. Padahal siapapun yang sudah memanjat lantai 10 tidak akan melewatkan kesempatan untuk mempelajari teknik rahasia. Dan seharusnya Kim Yoo-won juga mengetahui hal itu. Tepat ketika mereka membicarakan Kim Yoo-won, pintu masuk goa tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Lalu Kim Yoo-won langsung keluar dan menyapa mereka yang sedang menunggu di sana. Akan tetapi mereka sontak terkejut begitu melihat Kim Yoo-won mendekat ke arah mereka. Beberapa saat kemudian, mereka langsung membawa Kim Yoo-won ke tempat makan dan menyajikan begitu banyak makanan untuk dia makan. Hanya dari raut mukanya saja, mereka sudah mengetahui bahwa Kim Yoo-won kelaparan selama 1 bulan. Padahal seharusnya Kim Yoo-won tidak mengalami hal itu, karena di dalam goa ada banyak biji-bijian yang bisa dimakan. Sembari terus memakan makanannya, Kim Yoo-won mengatakan pada mereka, karena dirinya berencana keluar sekali, jadi dirinya tidak akan memakan makanan yang rasanya tidak enak. Dirasa sudah cukup, dia memakan semua makanannya. Dia langsung bangkit dan menanyakan tempat perpustakaan seni bela diri. Singkat cerita, Kim Yoo-won akhirnya telah tiba di perpustakaan seni bela diri, dan Kim Yoo-won diberi kebebasan untuk menggunakan tempat itu sesuka hatinya. Namun ada satu ruangan yang tidak boleh Kim Yoo-won gunakan. Selain dari ruangan itu, dia bisa menggunakannya dengan bebas. Dia yakin di sana ada sebuah buku mengenai cara untuk menangani Fist Lord, salah satu dari 4 Heavenly Lord, yang juga salah satu seniman bela diri terbaik di Martial Realm. Tepat ketika membuka salah satu buku, dia menemukan sebuah buku tentang akar dari kultus Heavenly Demonic, sebuah seni bela diri pertama yang dikuasai oleh Cheon Mujin sang Heavenly Demon, yang disebut dengan Heavenly Demon Spirit. Dan 3 bulan pun akhirnya telah berlalu. Kini tiba saatnya di mana tes kedua akan dilaksanakan. Dan tentunya Kim Yoo-won sudah siap dengan tesnya setelah dia menghabiskan waktu 1 bulan di dalam goa, 1 bulan di perpustakaan, dan 1 bulan tersisa dihabiskan di dalam goa lagi. Kini dia telah siap untuk menahan 3 teknik dari Fist Lord, dan nampak Fist Lord juga telah siap untuk melihat sejauh mana Kim Yoo-won berkembang dalam 3 bulan. Sembari bersiap dia dengan santainya mengatakan, Fist Lord akan menyesal dengan memberinya waktu 3 bulan. Seolah diremehkan oleh Kim Yoo-won, dia langsung menggunakan teknik pertama yang telah dia siapkan. Teknik pertama yang disebut dengan kemampuan Heavenly Destructive Lighting, yang seketika langsung dilancarkan ke arah Kim Yoo-won, hingga memicu sebuah ledakan kekuatan yang cukup dahsyat. Bahkan saking kuatnya serangan Fist Lord, sampai membuat lantai di sana hancur lebur. Untungnya Kim Yoo-won mampu dengan mudah menghindari teknik tersebut. Melihat serangannya sudah sekuat ini, padahal baru teknik pertama, Kim Yoo-won merasa keadaan akan sangat berbahaya jika dirinya sampai terkena salah satu dari 3 teknik. Tentunya Fist Lord juga tidak menyangka Kim Yoo-won akan mampu menghindar, karena Kim Yoo-won pastinya akan langsung meninggoy jika berusaha untuk menahan serangannya. Kemudian dia langsung menggunakan teknik kedua, untuk melihat apakah Kim Yoo-won bisa menghindar, seperti menghindari teknik yang pertama. Teknik kedua disebut dengan kemampuan 100 Step Lighting Fist, sebuah pukulan bertubi-tubi yang semakin lama semakin cepat. Bahkan saking cepatnya pukulan itu, seolah seperti ada begitu banyak pukulan yang dilancarkan secara bersamaan, sehingga Kim Yoo-won langsung menggunakan Cinder Ice untuk menghindari semua pukulan itu. Tetapi, walaupun dia menggunakan Cinder Ice dan mampu menghindari semuanya, dia tetap kesulitan untuk menghindari pukulan yang tidak henti mengarah kepadanya. Tidak hanya semakin cepat, tetapi pukulan itu juga semakin lama semakin kuat, sampai mampu menghancurkan tanah di belakang Kim Yoo-won hanya dengan hempasan dari pukulan Fist Lord.
Melihat semua pukulan mampu dihindari, Fist Lord sempat berpikir, Kim Yoo-won bukan cuma cepat, tapi rasanya seolah mampu membaca gerakannya. Fist Lord mengetahui mengapa Kim Yoo-won bisa menghindar, pasti dikarenakan kemampuan yang membuat bola mata Kim Yoo-won berubah menjadi merah. Dia tidak menyangka Kim Yoo-won memiliki sebuah kemampuan yang dapat membaca serangannya. Pantas saja Kim Yoo-won sangat percaya diri untuk menghadapinya. Sontak dia tertawa sembari mengatakan bahwa kemampuan Kim Yoo-won hanyalah sebuah trik yang remeh. Lalu dia menyudahi serangannya dan berkata kembali, jika di dunia seni bela diri, kemampuannya terlalu luas untuk diatasi cuma dengan satu skill saja. Selama masih di bawah langit yang sama dengan dirinya, Kim Yoo-won tidak akan bisa menghindari teknik berikutnya. Ucapnya sembari menggunakan kemampuan yang nampak lebih kuat. Melihat kemampuan yang Fist Lord gunakan, salah satu Lord mengatakan bahwa kemampuan itu akan memberikan dampak cukup besar keluar lapangan latihan. Sehingga Sword Lord langsung memerintahkan Lord di sampingnya menggunakan sebuah penghalang untuk melindungi para penonton dari serangan Fist Lord. Dan Kim Yoo-won yang melihat Heavenly Lord melakukan pergerakan, dia menyimpulkan bahwa serangan kali ini akan jauh berbeda. Melihat bagaimana awan petir tiba-tiba berkumpul di atas mereka, skala serangannya pasti akan menjangkau seluruh lapangan, dan dirinya tidak akan bisa menghindar kemanapun. Tetapi, sebagai ganti dari jarak serangan yang lebih luas, akan membuat serangannya sedikit melemah. Jadi, dirinya memutuskan untuk menahan serangan dari Fist Lord dengan menggunakan kemampuan Gigantification. Di saat menggunakan kekuatannya, Fist Lord mengatakan, menyerah untuk menghindar mungkin sebuah keputusan yang tepat. Tetapi Kim Yoo-won harus mengetahui bahwa lawannya berbeda. Karena dirinya lebih kuat dari Kim Yoo-won, ucapnya sambil bersiap menghantamkan kemampuan dari teknik ketiga. Kemampuan dari teknik ketiga adalah Lightning Storm of Genesis. Sebuah kemampuan badai petir, bertipe area yang mampu menjangkau cukup luas, hingga seisi arena latihan, seketika dipenuhi dengan gelombang petir skala besar. Begitu kemampuannya dihantamkan ke arah Kim Yoo-won. Bahkan kemampuan itu sampai menimbulkan sebuah kerusakan yang cukup besar terhadap arena latihan hanya dengan satu kali hantaman saja. Untungnya, Heavenly Lord telah membuat sebuah penghalang di sekeliling arena latihan, sehingga para penonton yang melihatnya tidak terkena dampak dari serangan itu. Tetapi mereka penasaran bagaimana keadaan Kim Yoo-won yang merupakan lawan Fist Lord. Dan terlihat, Kim Yoo-won juga rupanya mampu bertahan dari serangan Fist Lord, sehingga dirinya berhasil melewati tes kedua dari kultus Heavenly Demonic. Dalam pikirannya, Kim Yoo-won sempat mengakui, meskipun dirinya berhasil menahan teknik ketiga, tetapi kombinasi dari seni bela diri dan kemampuan Fist Lord cukup luar biasa. Di samping itu, Fist Lord sempat berpikir, seperti yang ia duga Kim Yoo-won berhasil menahan 3 teknik darinya. Tetapi tidak disangka, serangannya sedikit pun tidak mampu menggores Kim Yoo-won. Karena duel itu semakin membuatnya tertantang, dia pun menanyakan apakah Kim Yoo-won ingin bermain lebih lama dengan dirinya. Hanya dengan melihat percikan penalti dari Fist Lord, dia mengetahui bahwa Fist Lord berniat serius ingin menghadapinya. Kemudian dia tanpa ragu menerima tantangan dari Fist Lord, walaupun lawannya adalah seorang ranker. Dan nampak dia juga sontak menggunakan aura Heavenly Demon Spirit yang telah dia pelajari dari buku yang dia temukan di perpustakaan. Dan tentunya hal itu sontak membuat Fist Lord sangat terkejut melihat bagaimana bisa Kim Yoo-won memiliki Heavenly Demon Spirit. Dengan santainya Kim Yoo-won mengatakan, yang ia gunakan masih belum layak disebut Heavenly Demon Spirit, karena yang ia gunakan tidak lebih dari kerangka yang belum sempurna. Di samping itu, Sword Lord sempat berpikir, perwujudan adalah dasar dari Heavenly Demon Spirit, yang dikenal dengan perwujudan mana, wujud yang juga memiliki kehendak sendiri. Walaupun yang Kim Yoo-won gunakan baru sebuah dasar yang baru membentuk wujudnya, tetapi tetap saja kemampuan itu adalah Heavenly Demon Spirit. Hal itu jelas membuat Sword Lord penasaran akan sejauh mana Kim Yoo-won melangkah. Sembari bersiap dengan pedangnya, dia mengatakan, karena Fist Lord tidak mau menyerang lebih dulu, maka dirinya yang akan menyerang duluan. Lalu tanpa ragu Kim Yoo-won langsung memberikan sejumlah serangan yang nampak mampu ditahan oleh Fist Lord. Di saat yang sama Kim Yoo-won sempat berpikir, untungnya kemampuan yang ia pakai efektif, tapi sungguh disayangkan jika Heavenly Demon Spirit yang asli, maka dirinya bisa membuatnya tunduk. Nampak mereka begitu berambisi dalam jual beli serangan, hingga efek dari pertarungan mereka menimbulkan gelombang kekuatan di seisi arena.
Dan tanpa diduga, saat ini Kim Yoo-won mampu menahan 47 teknik dari Pung Baek Lim. Sembari terus melancarkan pukulannya, dia sempat merasa kesal dan berkata dalam benaknya, mungkin kemampuan yang dipakai Kim Yoo-won cuma baru kerangka, tetapi sungguh membuat dirinya kerepotan untuk melawan seni bela diri Heavenly Demon. Tetapi semakin lama dia beradu serangan, Pung Baek Lim sempat merasa ada yang aneh. Dia merasa kekuatan Kim Yoo-won berbeda dari yang tadi, seolah Heavenly Demon Spirit secara perlahan melemah. Tanpa menghentikan serangannya, Pung Baek Lim meminta Kim Yoo-won untuk bertarung dengan adil. Padahal sejak awal Kim Yoo-won mengetahui, duel itu sangatlah tidak adil karena seorang ranker melawan player. Tetapi meskipun lawannya adalah ranker, tidak ada sedikit pun rasa takut ataupun ragu bagi Kim Yoo-won. Dan saat ini, Kim Yoo-won telah menahan 59 teknik dari Pung Baek Lim. Sejenak Kim Yoo-won mencoba menjauh untuk mengambil napas setelah cukup lama saling jual beli serangan. Dia tidak menyangka Pung Baek Lim masih mampu bertahan, seolah sudah terbiasa melawan Heavenly Demon Spirit. Ataukah mungkin Heavenly Demon Spirit yang ia gunakan perlahan melemah, sehingga serangannya juga ikut melemah. Di saat yang sama Pung Baek Lim mengatakan, dirinya sangat malu karena serangannya mampu ditahan oleh Kim Yoo-won. Tapi dirinya yakin, duel ini tidak akan berlangsung cukup lama. Sontak Kim Yoo-won nampak terkejut hingga dia langsung menggunakan kemampuan Gigantification. Setelah melihat penalti Pung Baek Lim menjadi semakin kuat. Semakin kuat penalti yang didapatkan seorang ranker, maka akan semakin kuat pula serangan dan kemampuan yang akan Pung Baek Lim lancarkan kepada dirinya. Hingga dia langsung menahan serangan tersebut. Setelah berhasil menahan serangan barusan, Kim Yoo-won langsung menggunakan Mana Blast yang sontak dia siapkan, selagi dia menahan serangan kuat dari lawannya. Hingga serangan dari Kim Yoo-won seketika menimbulkan sebuah ledakan yang lumayan kuat tepat di dekat Pung Baek Lim. Tetapi rupanya serangan dari Kim Yoo-won masih belum cukup untuk mengalahkan ataupun melukai lawannya. Nampak Pung Baek Lim masih berdiri tegak setelah terkena oleh serangannya. Sekilas dia sempat berpikir, bahkan jika Kim Yoo-won memiliki Heavenly Demon Spirit setengah jadi, tidak bisa dipercaya seorang pemula yang baru memasuki lantai 10 bisa melawan dirinya sejauh ini. Dia merasa Kim Yoo-won sangatlah tidak normal, tetapi jika dipikir lagi, dirinya juga tidak normal. Karena menikmati pertarungan dengan seorang pemula, pikirnya sembari kembali melancarkan serangan. Dengan cepat Kim Yoo-won juga langsung bergegas menghadapi Pung Baek Lim. Tidak hanya menahan serangannya saja, dia juga tidak henti melancarkan serangan balasan. Namun setelah menahan beberapa dari serangannya, dia tiba-tiba terlambat melakukan tindakan. Ketika Pung Baek Lim tengah siap melayangkan pukulannya dari jarak yang sangat dekat. Hingga pukulan kuat dari Pung Baek Lim langsung mendarat tepat kepada dirinya. Tetapi meskipun dia dihempaskan oleh pukulan itu, Kim Yoo-won ternyata mampu menahan serangan dari teknik ke-89 yang dilancarkan oleh Fist Lord. Selang beberapa detik setelah dirinya dihempaskan, Pung Baek Lim sontak kembali melancarkan pukulannya. Meskipun serangan itu sempat membuatnya terkejut, tetapi Kim Yoo-won kembali dengan mudah menghindari serangan tersebut. Sekilas dia mengatakan kepada Kim Yoo-won, akhirnya pertarungan ini menjadi lebih menyenangkan. Dan Kim Yoo-won juga menanggapi perkataan itu dengan mengatakan hal yang sama, meskipun dirinya mulai kesulitan, karena durasi Heavenly Demon Spirit telah habis. Lalu mereka pun kembali saling beradu serangan, tetapi Kim Yoo-won lebih cenderung menghindar, ketimbang menahan setiap serangan lawannya. Di samping itu serangan yang dilancarkan oleh Pung Baek Lim semakin lama semakin menggila. Dia juga sempat menanyakan, apakah Kim Yoo-won cuma akan terus menghindar. Sedangkan dalam keadaan itu Kim Yoo-won sempat berpikir, situasinya akan sangat dirugikan jika duelnya semakin bertambah lama. Tidak ada jalan selain mengakhiri duel itu secepat mungkin, dengan cara memperpendek jarak di antara mereka untuk menghentikan pergerakan lawan. Tanpa pikir panjang, Kim Yoo-won langsung menggunakan kemampuan Gigantification untuk menghentikan pukulan Pung Baek Lim dengan tangan kosong. Setelah berhasil menangkap pukulan itu, dia berusaha mendorong lawannya demi bisa membuat sebuah celah meski hanya 1 detik. Dan hal itu juga sontak membuat Pung Baek Lim seakan terkejut begitu melihat pukulannya mampu ditahan dengan tangan kosong. Dia juga sempat terheran, bagaimana mungkin Kim Yoo-won menahan pukulan kuatnya dari jarak yang sangat dekat. Namun yang lebih membuatnya terkejut ketika melihat Kim Yoo-won mampu menebaskan pedang tepat mengenai tubuhnya. Sesaat setelah Kim Yoo-won menahan pukulannya dengan 1 tangan. Seketika dia terdiam melihat luka tebasan pada tubuhnya.
Seolah dia masih tidak percaya dirinya mampu terkena serangan dari seorang player pemula. Sedangkan Kim Yoo-won nampak sangat kelelahan setelah mempertaruhkan semuanya dalam duel ini, demi bisa mendaratkan satu serangan terhadap lawannya. Di samping itu, Pung Baeklim masih tidak percaya bisa dilukai oleh seorang player, tetapi dia menyadari bahwa dirinya terlalu membuka celah, sehingga Kim Yoo-won bisa mendaratkan tebasannya. Tapi di sisi lain dia juga sadar bahwa pertarungan ini hanyalah sebuah tes. Seandainya Kim Yoo-won punya level sedikit lebih tinggi, mungkin dirinya akan mampu dikalahkan. Lalu dia dengan berat hati dan sadar akan kekalahannya, mengakui bahwa dirinya kalah dalam duel ini. Apakah yang akan terjadi setelahnya? Nantikan bagaimana kelanjutan ceritanya hanya di AKTV. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.